Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak ya, karena tidak seperti biasanya kita melakukan pembelajaran offline atau tatap muka. Kali ini saya ada udzur, maka dari itu tidak ingin meninggalkan sebagai kewajiban mengajar, maka kami atau saya mengasih pembelajaran lewat online atau video yang Anda sekarang diputarkan oleh Kang Azra. Untuk pribadi saya sendiri itu ada dua pengajaran. Yang pertama offline. Offline itu jikalau saya tidak mengalami udzur atau masalah-masalah pribadi. Yang kedua, jikalau saya masih bisa menyempatkan waktunya maka offline. Tapi kalau tidak bisa menyempatkan waktunya maka jalur yang kedua yaitu online. Online sendiri nanti kalian absen sendiri, sebutin nama-nama anaknya, nanti kasih ke Kang Azra, laporkan Kang ini yang tidak hadir, dan nanti kartu dan agenda kelasnya Kang Azra yang ada tangan. Kalau online kami sebagai menyampaikan materi saja. Kalau online langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, karena kita sudah ketinggalan materi dari kitab-kitab atau asatid yang sudah pembahasan bab 2 atau bab lain sebagainya. Langsung ya, buka halaman 5. Buka halaman 5 yang innal awamilah. Sebelumnya udah pada semua kan ya, yang alhamdulillahilladzi nulis. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum nanti bisa tulis di kamar. Karena sistem online itu nggak bisa secara berjamaah atau bareng-bareng, maka langsung saja pembahasannya. Gak usah bareng-barengnya, nanti bareng-bareng mah offline saja. Misalkan innal bismillahirrahmanirrahim, nah, situ pembelajarannya offline saja. Kalau online sekedar menjelaskan saja. Kalian pahami, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngobrol. Awas saja nanti yang ngobrol. Nanti ini materi akan muncul di ulangan semester pondok. Kalian catat pengertian-pengertiannya, apa yang saya bilangkan, apa yang saya ucapkan, kalian catat biar supaya ulangan semester pondok tidak bingung atau tidak gaptek. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Innal awamila unafamiyah lafdiyatun fa ba'du ma'nawiyah lafdiyatun minha huna naw'ani sama'iyun qiyasiyun sijani. Halaman 6. Fal awwalul ahadu wa tis'una sanihima fa sab'atun fad'una. Bab ini itu menjelaskan tentang innal awamila. Sesungguhnya ada beberapa amil-amil dalam kitab ini, dalam kitab Awamil Burjani. Amil itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak amil itu apa? Kalau belum ada yang tahu, kalau nggak apa-apa, ceplos. Amil itu orang bermanfaat, amil itu nama orang. Amil adalah lafaz atau kalimat yang dibutuhkan amal, yang harus ada amalnya, yang harus ada maknanya. Seperti saya pribadi harus bermanfaat, itu amil. Jadi kalau bahasa nahwunya, amil adalah lafaz atau kalimat yang membutuhkan i'rab, rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rab siapa Kang? I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Seperti contoh, Zaidun qaimun. Perubahan akhir kalimat yaitu qaimun. Itu i'rab rafa. Rafa kalau dalam ilmu tajwidnya itu dhammah. Zaidun qaimun, qaimunnya tuh. Selanjutnya i'rab nasab. Ra'aitu Zaidan, dan itu i'rab nasab. Nasab kalau di ilmu tajwid kan fathah. Selanjutnya marartu bi Zaidin. Din itu i'rab jar, seperti ditajwidkannya itu kasroh. Dan nanti ada jazm. Jazm itu seperti sukun.
if'al unsur jazm ini tidak isim, jazm ini berupa fi'il. Kalau rofa, nasab, jar berupa isim, fi'il juga masuk. Kalau jazm fi'il tidak berupa isim, contohnya unsur. Nah, kita bahas zaidun qaimun. Dun dan din itu merupakan perubahan yang berada di akhir kalimat dan itu dinamakan i'rab. Bahas zaidun qaimun. Kebalik, maaf sorry. Koma zaidun, bukan zaidun qaimun, koma zaidun. Nah, kita ambilnya mana sih? Ambilnya itu koma. Koma yang berarti telah berdiri. Nah, telah berdiri kan pasti bertanya-tanya, siapa yang telah berdiri, di mana, kapan, bagaimana caranya. Amil itu membutuhkan yang lain, membutuhkan i'rab. Makanya koma zaidun, koma wis ngadeg sopo zaidun zaid, koma sebagai fi'il madi, koma yakumu kauman kiaman, koma yakumu kiaman dan sebagainya. Zaidun statusnya sebagai fa'il. Fi'il fa'il itu termasuk susunan dalam ilmu nahwu. Nah, selanjutnya ra'aitu zaidan. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Saya melihat zaid. Nah, selanjutnya marartu bi zaidin. Saya melewati zaid. Saya tadi telah melewati zaid. Untuk tempatnya bisa tambahin fil masjidi. Nah, untuk amil itu dibagi dalam skemanya ya. Amil itu dibagi menjadi dua. Amil jumlahnya 100 dalam kitab awamil ini. Kan lafdiyatun fa ba'du ma'nawiyah. Nah, famiyah itu 100. 100 dibagi menjadi dua. Ada lafdiyatun minha huna naw'ani dan ma'nawiyah. Lafdiyah itu dibagi menjadi dua. Lafdiyah berjumlah 98 amil. Amil itu huruf lafaz dibagi menjadi dua. Ada simai dan qiyasi. Simai 7, qiyasi 91, jadi 98. Nah, amil lafdiyah kan amil dibagi dua. Amil lafdiyah, amil maknawiyah. Amil lafdiyah yang berupa kelihatan. Lafaz tahu kan lafaz? Yang kita lafaz itu kan yang kita bisa lihat, bisa baca, bisa ditulis, bisa didengar lafaz. Itu namanya amil lafdiyah. Amil lafdiyah berjumlah 98. Contohnya di halaman 13. Halaman 13 ini sudah ada tabel banyak tuh. Min, ila, an, ala, ruba, fi. Itu merupakan amil lafdiyah. Yang contohnya merupakan amil lafdiyah. Nanti kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada simai dan yasi. Selanjutnya amil maknawiyah. Amil maknawiyah itu kebalikan dari amil lafdiyah. Tidak bisa dibaca, tidak bisa didengar, dan tidak bisa dilihat. Sesuai hati. Amil maknawi itu berupa maknanya. Dia bagi menjadi dua. Amil maknawiyah itu jumlahnya dua. Kan 98 lafdiyah, duanya maknawiyah. Dua itu dijadiin satu-satu. Ada amil maknawi ibtidah dan amil maknawi tajarrud. Amil maknawi ibtidah siapa kan? Amil maknawi ibtidah kan tadi koma zaidun, dibalik zaidun qaimun. Zaidun utawi zaid itu qaimun ngadeg. Mubtada siapa? Mubtada adalah kalimat yang terbaca rofa. Terbaca rofa berarti terbaca domah. Zaidun, dun itu terbaca rofa. Yang sepi dari amil lafdiyah, yang sunyi, yang enggak ada amil lafdiyahnya. Kan ujung-ujung zaidun, ujung-ujung kok jadi mubtada sih? Enggak, minal masjidi kan masjidinya karena ada minal, minnya itu amil lafdiyah. Kalau ini zaidun qaimun, zaidun kok bisa dinamakan mubtada karena rofa. Kok tiba-tiba
rofa terbacanya. Kenapa? Dan ternyata sebelumnya itu ada amil maknawi ibtidah yang artinya kosong. Juga ada amil maknawi ibtidah itu berupa awalan yang sunyi, yang sepi, nggak kelihatan, berupa hati saja. Itu ibtidah. Dan ada tajarot. Tajarot itu amil yang berupa fi'il. Di sini ada yang paham, barangkali ada yang tidak paham, boleh tanyakan atau nanti tanyakan sama Kang Azra. Nanti Kang Azranya kirim ke saya dan nanti pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama, atau boleh juga dibahas di musyawarahnya. Pembimbing musyawarah siapa? Misalkan tadi itu Kang Bikri, misalkan Kang Bikri, tanyakan Kang Bikrinya, Kang ini apa sih barang. Inti dari musyawarah itu kan kalian nggak bisa, nggak paham di pengajian, ditanyakan di musyawarah, dibahas bersama-sama. Itu musyawarah. Kalau musyawarah nggak bisa, tanya ke saya di pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya pertemuan kali ini mengenai pembahasan beberapa amil, skema-skema amil yang 100 dibagi menjadi 2. Semoga bermanfaat. Kekurangan dan kelebihnya milik Allah semata. Apalagi barangkali ada yang ketinggalan, absen udah, kartu udah. Oh iya, mungkin saja pertemuan berikutnya. Oh iya, tugas nih, saya lupa. Tugas itu di kelas 1A 1B ya. Kelas 1A kemarin nulis dari alhamdulillah dari awal bagi yang belum sampai fal awalul ahad wa tis'una minggu depan nih. Harusnya sekarang di paraf kalau offline mah. Yang belum dari awal berarti dari awal sampai fal awalul. Kalau sudah, lanjutkan saja sampai halaman 6 bagian bawah. Fal awalul ahadu wa tis'una sanihima fasab'atun fadhuna, sama pegonya juga. Nanti kalau udah sampai situ, minggu depan, pertemuan depan kita paraf bersama-sama sampai selesai. Saja itu tugasnya, semoga bermanfaat. Yang tidak hadir keterangan saya ke Kang Azra, nanti Kang Azra saya, atau bisa Kang Azra langsung menghukum bagaimana teknis-teknisnya secara seksi pendidikan. Mungkin saja itu dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan menurut semata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.